Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Novianti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran mengenai pentingnya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mensyukuri nikmat itu bukan hanya sekedar ungkapan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Dalam setiap tarikan nafas, setiap rezeki yang kita terima, dan setiap kebahagiaan yang kita rasakan. Ada bukti kasih sayang Allah yang wajib kita syukuri. Dengan mensyukuri nikmat, kita akan menjadi pribadi yang lebih ikhlas, bahagia, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembelajaran kali ini, diharapkan kita semua dapat lebih memahami bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan benar dan bagaimana rasa syukur ini dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai materi baru yaitu mensyukuri nikmat, yuk kita sama-sama apersepsi dulu mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni tentang memenuhi janji. Memenuhi janji itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Janji adalah komitmen yang dibuat seseorang kepada orang lain, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, menepati janji adalah tanda keimanan dan integritas seseorang. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk menepati janji. Menepati janji menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab moral. Sebaliknya, mengingkari janji dapat merusak kepercayaan, merusak hubungan sosial, dan bahkan bisa mendatangkan dosa besar jika janji tersebut dilanggar dengan sengaja. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk selalu berusaha menepati janji. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menepati janji, kita menjaga kehormatan diri dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat adalah dua aspek penting dalam kehidupan seorang muslim yang saling berkaitan erat. Memenuhi janji mencerminkan kejujuran dan integritas seseorang yang merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menepati janjinya, ia telah menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap nilai-nilai keimanan yang diajarkan dalam Islam. Mensyukuri nikmat di sisi lain adalah bentuk pengakuan terhadap segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari dan mensyukuri nikmatnya, kita akan terdorong untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Salah satunya dengan menepati janji yang telah kita buat. Mensyukuri nikmat juga berarti menjaga dan menghargai apa yang telah Allah berikan, termasuk kehormatan diri yang dipertahankan melalui pemenuhan janji. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memenuhi janji-janji manis yang sudah kita buat terhadap orang lain. Karena itu juga termasuk ke dalam poin cara mensyukuri nikmat. So, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat menganalisis cabang iman, yakni mengenai mensyukuri nikmat. Yang kedua, mempresentasikan tentang mensyukuri nikmat. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab dan mensyukuri nikmat. Nah, nanti untuk tugas presentasinya akan saya berikan di lain kesempatan atau di lain bahan ajar selanjutnya. Pembahasan singkat mengenai mensyukuri nikmat, pengertiannya, syukur itu merupakan bentuk keridoan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah
pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, serta perilaku. Kemudian, perwujudan dari rasa syukur itu sendiri adalah harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur yang benar. Jika sering mengucapkan hamdalah, lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterima. Atau masih iri dan dengki dengan harta benda milik tetangga. Artinya, rasa syukur itu diaplikasikan dengan cara kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang senantiasa Allah karuniakan, dan dengan apa Allah memberikan rezeki kepada kita. Adapun keuntungan bagi orang-orang yang bersyukur, yang pertama jauh lebih produktif. Itu sangat jelas sekali, teman-teman. Karena dengan kita bersyukur, maka kita akan terus berusaha untuk memenuhi hal yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Artinya, kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah menjadi pribadi yang tidak pesimis. Karena pribadi pesimis hanya akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir para kesuksesan pihak lainnya. Sementara orang yang bersyukur emosinya stabil dan itu menjadikannya lebih bahagia. Sigap mencari solusi dan alternatif terbaik dan melokalisasi persoalan, bukan melebarkannya. Apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Kemudian, manfaat merasa bersyukur yang ketiga adalah segala sesuatunya kembali ke diri sendiri. Coba kalian pikirkan berkali-kali. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya. Dan semuanya tercukupi loh. Jika ada yang kelaparan di satu tempat, itu karena kesalahan pengelolaan atau ada pihak lain yang mengambil berlebih dari yang semestinya. Kita ambil contoh deh, di sebuah pesta pernikahan, betapa banyaknya makanan dan minuman tersisa yang akhirnya menjadi sampah. Padahal masih banyak saudara kita yang mengais makanan dan belum bisa makan. Hendaklah kita pahami bersama, berlimpahnya rahmat dan nikmat itu tetap diberikan kepada mereka. Boleh jadi orang beriman ataupun orang-orang kafir yang berbuat aniaya, zalim, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak menghalangi Allah untuk menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Jadi, kembali kepada kalian semua. Jika kalian menjadi hamba yang bersyukur, maka manfaat dan maslahatnya kembali ke Anda sendiri. Sebaliknya, jika kalian kufur, maka tunggulah kegagalan dan kesengsaraan di dunia. Apalagi pedihnya neraka akan kalian rasakan sendiri. Auzubillahimin dzalik ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Coba Anda bayangkan, pernahkah Anda meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan bernafas? Atau pernahkah Anda ketika sholat meminta lubang hidung Anda diletakkan di bawah? Tidak pernah kan? Tapi Allah dengan tidak kalian minta pun Allah sudah sesuaikan segala sesuatunya dengan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Lubang hidung Anda ada di bawah, kemudian Anda bisa berkedip, itu adalah sebuah nikmat yang sangat kalian harus syukuri. Bayangkan kalau lubang hidung Anda ada di atas. Kalau hujan itu yang kena air adalah hidung kalian duluan dan itu akan sangat tersedak. Tidak enak teman-teman. Yuk kita pandai-pandai untuk menjadi manusia dan hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ingat, kesusahan Anda saat ini tidak seberapa dengan yang dialami oleh orang lain.
Maka dari itu, pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang Anda terima. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.